Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dari Distrik Sakti Tujusada Bogor. Di sini saya akan membuat video pemeriksaan fisik pada bayi. Simpan peralatan di meja yang telah tersedia. Lalu setelah itu melakukan info konsen kepada ibu bayi. Selamat pagi ibu, perkenalkan saya perawat Nurul Zahra yang bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Apakah benar dengan ibu Tania yang berumur 25 tahun? Benar, Sus. Baik Bu, jika benar, saya izin mengecek gelang ibu terlebih dahulu ya. Permisi ya Bu, saya cek. Benar ya Bu, sesuai alamat di Lembang Jaya. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu dan memberikan vitamin K yang bertujuan untuk mencegah pendarahan dan mengetahui apakah ada kelainan pada bayi ibu atau tidak ya Bu. Waktunya kurang lebih 10-20 menit. Apakah ibu bersedia? Sebelumnya, jika ibu bersedia, izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Lalu setelah itu tuangkan pembersih tangan ke tangan dan lakukan 6 tahap tata cuci tangan yang baik dan benar. Lalu setelah selesai mencuci tangan, kita siapkan handscoon dan pakai handscoon terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan handscoon, kita persiapkan suntikan 1 cc dan vitamin K menggunakan one hand. Lalu buang ke bengkok. Setelah itu lalu kita ambil 0,5. Setelah selesai, buang vitamin K tersebut ke bengkok dan masukkan suntikan tersebut ke dalam bak instrumen. Setelah alat-alat telah disediakan, lalu kita kembali lagi ke ibu bayi untuk menginformasikan dan memulai tindakan. Ibu, saya telah selesai mencuci tangan dan merapikan alat ya Bu. Selanjutnya tindakannya saya mulai. Bolehkah saya meminjam bayi ibu terlebih dahulu? Sebentar ya Bu. Terima kasih Bu, permisi, saya akan mulai tindakan. Lalu setelah itu jangan lupa menyalakan lampu penerang. Lalu tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah melepaskan pakaian bayi. Permisi ya Dek. Lalu buka kancingnya. Setelah melepaskan pakaian, selanjutnya tindakan kita yaitu memeriksa CCTV pada bayi. Yang pertama kita cek suhu bayi tersebut. Ambil termometer. Selanjutnya kempitkan ke ketiak bayi dan tunggu. Setelah menunggu, kita cek denyut nadi pada bayi di pergelangan tangannya ya. Setelah selesai dicek, lalu kita cek bagian pernafasannya. Apakah ada distraksi atau tidak? Selanjutnya kita cek suhu. Alhamdulillah suhunya normal. Lalu rapikan kembali dan simpan alat tersebut.
Lalu setelah itu kita lakukan tindakan antropometri atau pengukuran berat badan pada bayi. Kita bawa ke timbangan dan jangan lupa di timbangan tersebut disediakan kain pada bayi. Pastikan timbangan tersebut ke angka 0. Selanjutnya bawa kembali bayi ke tempatnya dan lanjutkan dengan mengukur tinggi bayi menggunakan penggaris dan metlin. Berhubung tidak memiliki meteran, jadi kita di sini menggunakan penggaris ya. Dan sangat dipastikan kaki bayi lurus. Jika tidak bisa lurus, tidak usah dipaksakan ya. Nah, setelah selesai, lalu selanjutnya kita mengukur lingkar kepala bayi menggunakan metlin saja. Kita ukur dan batasannya sampai jidat. Setelah selesai mengukur lingkar kepala, selanjutnya melakukan pengukuran pada lingkar dada bayi. Setelah selesai mengukur lingkar dada bayi, mengukur lingkar lengan pada bayi. Masing-masing ukuran jangan lupa dicatat ke buku dokumentasi untuk hasil revisi kepada ibu bayi nanti. Nah, selanjutnya selesai pengukurannya dan taruh metlin ke baki atau ke tempat peralatan. Lalu selanjutnya periksa bagian kepala simetris atau tidak, ada kotoran atau tidak, ada udem atau tidak. Dan setelah itu cek juga tulang kepalanya, lalu raba. Dan jangan lupa raba juga ubun-ubunnya atau satura dari belakang ke depan. Lalu tindakan selanjutnya kita memeriksa bagian telinganya, ada kotoran atau tidak. Telinganya ada 2, simetris ya. Lalu kita lihat telinga kanan dan telinga kirinya menggunakan pen light, ada kotoran atau tidak. Bersih ya. Selanjutnya lanjut ke bagian pemeriksaan hidung. Lalu setelah itu diraba dan cek ada kotoran atau tidak menggunakan pen light. Tidak ada kotoran ya, bersih. Lalu setelah selesai kita periksa bagian mulutnya simetris atau tidak. Warna bibirnya bagus ya ibu, pink. Lalu kita lihat ada sumbing atau tidak. Dan normal ya, alhamdulillah bibirnya pink dan normal. Setelah itu kita periksa bagian matanya. Setelah itu cek matanya simetris atau tidak, ada kotoran atau tidak. Dan selanjutnya cek menggunakan pen light. Matanya bersih atau tidak. Matanya normal ya. Dan lihat refleksnya. Pupilnya membesar dan mengecil ya, normal dan bagus. Nah, setelah itu melakukan tindakan runting, taruh telunjuk tangan kita atau tangan kita ke pipi. Jika dia mencari berarti bagus ya refleksnya, berarti dia sudah bisa mencari puting ibu. Lalu setelah itu kita ke bagian leher. Lihat apakah ada lesi atau ada pembengkakan atau tidak, dan tidak ada benjolan juga ya, normal ya dek. Selanjutnya refleks tonic neck, yaitu dengan memiringkan kepala bayi ke kanan dan ke kiri ya, pelan-pelan dan permisi ya dek. Setelah memiringkan kanan dan kiri, alhamdulillah normal ya. Setelah itu lalu kita lihat bagian bahunya. Setelah cek bagian bahu diperiksa apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu cek di bagian klavikulanya, ada patahan atau tidak. Diraba ya bagian klavikulanya. Normal ya, tidak ada patahan. Selanjutnya cek bagian tangan atau lengan pada bayi. Normal ya, tangannya ada 2, jari-jarinya masing-masing ada 5. Selanjutnya menggunakan refleks genggam. Jika bayi menggenggam itu tandanya normal, menggenggam dan normal ya.
Lalu selanjutnya pemeriksaan bagian dada simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak, dicek pernafasannya ya, ada distraksi atau tidak nafasnya. Selanjutnya setelah itu kita cubit puting bayi apakah keluar air atau tidak, dan keluar ya. Selanjutnya kita melakukan tindakan mengauskultasi atau mendengarkan bising paru menggunakan stetoskop. Lalu setelah itu kita periksa bagian parunya apakah ada suara tambahan atau tidak. Dan selanjutnya periksa bagian jantungnya. Apakah bunyinya lupdup atau tidak. Jika bunyinya lupdup berarti itu normal ya. Bunyinya lupdup dan normal. Selanjutnya simpan stetoskop kembali ke alat-alat. Lalu selanjutnya cek sistem bagian sarafnya, yaitu sistem Moro dengan menggebrak meja atau tepuk tangan. Apabila bayi tersebut terkejut berarti normal. Saya menggunakan teknik sistem saraf Moro. Selanjutnya cek di bagian perutnya, lihat bentukannya normal atau tidak, dan lihat bagian pusarnya ada kemerahan atau pendarahan atau tidak. Nah, setelah itu cek bagian lambungnya, lalu kita perkusi bagian lambungnya, ada kembung atau tidak. Jika tidak ada kembung berarti artinya normal ya. Selanjutnya buka celana, kita cek bagian genitalianya. Jika laki-laki periksa di bagian skortumnya. Namun karena bayinya perempuan, cek bagian vaginanya, ada bagian labia mayora dan labia minoranya atau tidak. Ada ya, biasanya pada bayi perempuan pas bulan, labia mayora akan menutupi bagian labia minoranya dan normal ya, sesuai. Lalu selanjutnya dicek bagian lubang anusnya. Kemudian miringkan bayinya pelan-pelan. Kita bisa menusuk lubang anus tersebut menggunakan termometer atau tanyakan kepada ibu pasien apakah 1x24 jam bayinya sudah BAB atau belum. Dan ibu pasien bilangnya sudah, berarti normal ya, lubang anusnya ada lubangnya. Selanjutnya periksa bagian tungkai dan kaki ya. Kakinya ada 2 ya, kanan dan kiri, dan jarinya normal ya, masing-masing jari kakinya ada 5. Selanjutnya kita lakukan gerak refleks menggelitik pada bayi di bagian kaki dari atas ke bawah seperti ini. Jika bayi bergerak, tandanya bayi tersebut normal gerak refleksnya. Lalu pengecekan terakhir yaitu pengecekan punggung bayi, ditengkurakkan pelan-pelan, dan setelah itu kita lakukan refleks galan pada punggung bayi dengan menggores punggung bayi. Jika menggeliat berarti normal dan hasilnya normal ya. Setelah selesai pemeriksaan fisiknya, kita gunakan baju bayi kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan melakukan tahap penyuntikan setelah pakaian bayi selesai dikenakan. Lalu kancingkan satu kancing pada baju bayi tersebut. Lalu langkah terakhir kita akan menyuntikkan vitamin K kepada bayi yang bertujuan untuk mencegah pendarahan pada bayi. Yang pertama kita ambil kapas, kemudian kita disinfektan terlebih dahulu dari dalam keluar, lalu buang ke bengkok. Lalu setelah itu ambil spuit 1 cc yang sudah terisi vitamin K tersebut, lalu cubit sedikit dan suntikan dengan 90 derajat. Setelah selesai langsung diberi kapal swab di dip. Setelah selesai menyuntikan, jangan lupa rapikan suntikannya menggunakan teknik one hand dan masukkan ke bak instrumen. Nah, alhamdulillah tidak ada darah berlebih yang keluar. Setelah selesai di dip, langsung buang
Lepas swab tersebut ke dalam mangkok. Kemudian rapikan pakaian bayi tersebut dan selesai. Pakaikan kain tersebut seperti semula. Lalu, jika sudah selesai, kita kembalikan bayi tersebut kepada ibu bayi. Pelan-pelan. Ibu, ini bayinya ya Bu. Tindakan pemeriksaan fisiknya telah selesai. Lalu selanjutnya, saya izin mencuci tangan dan merapikan alat terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Lalu kita rapikan alat-alat dan buang kapas ke bengkok. Kemudian rapikan alat-alat tersebut. Kemudian jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan step 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu jika sudah selesai, kembali ke ibunya dan membawa buku catatan dokumentasi. Ibu, permisi, ini adalah hasil dokumentasi pemeriksaan anak ibu. Suhunya 36 derajat, normal ya Bu. Nadi 125 kali per menit, normal ya Bu, alhamdulillah. Dan panjang bayinya 53 cm dan pernafasannya 43 kali per menit, normal ya Bu. Dan lingkar kepalanya 35 cm, lingkar tangannya 5 cm. Bayi ibu semuanya normal ya Bu, tidak ada kelainan. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui anaknya dalam keadaan normal? Alhamdulillah, sangat senang, semakin lega. Alhamdulillah ikut senang ya Bu. Ibu, apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada sus. Baiklah Bu, jika ibu tidak ada pertanyaan, saya selesaikan ya Bu semuanya. Syukur alhamdulillah ya Bu, pemeriksaan fisik pada bayi ibu normal semuanya ya. Baiklah Bu, ibu jangan lupa ya untuk selalu mengontrol perkembangan bayi ibu ya Bu, di bidan atau posyandu ataupun puskesmas terdekat ya Bu. Dan ibu jangan lupa memberikan ASI kepada bayinya ya Bu, jangan telat ya Bu. Baiklah Bu, jika tidak ada pertanyaan, saya izin pamit ya Bu. Jika ada sesuatu, ibu bisa tekan tombol bel yang ada di atas atau salah satu keluarga ibu ke ruang jaga perawat ya Bu. Saya pamit. Permisi ya Bu, terima kasih.